Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Mufarhan, SPDI, SMMPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sabila Nurul Laili dari kelas eksekutif semester 3 program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kontribusi Bait al-Hikmah terhadap Peradaban Pendidikan Islam. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan. Peradaban Islam pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, yaitu pada rentang waktu tahun 750 sampai 1258 Masehi, adalah periode gemilang ilmu pengetahuan. Berbagai lembaga pendidikan dan pusat keilmuan lahir menjadi fondasi kemajuan sains, filsafat, kedokteran, dan matematika. Bait al-Hikmah atau House of Wisdom adalah simbol kejayaan intelektual Islam. Bukan hanya perpustakaan, tetapi juga pusat penelitian, penerjemahan, pendidikan, dan diskusi ilmiah. Lembaga ini penting dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang terstruktur, rasional, dan terbuka. Kemudian, sebelum memasuki pembahasan inti, marilah kita memahami apa itu pendidikan Islam dan Bait al-Hikmah. Yang pertama, pendidikan Islam. Pendidikan Islam yaitu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik yang dilakukan secara sadar dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik sebagai bentuk penyiapan kehidupan ke depan berdasarkan ajaran Islam yang berupa akidah, syariah, muamalah, dan akhlak. Kemudian, apa itu Bait al-Hikmah? Bait al-Hikmah yang secara harfiah berarti rumah kebijaksanaan atau dikenal juga House of Wisdom, yaitu sebuah tempat perpustakaan pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian kita masuk ke sejarah ya. Baik, sejarah berdirinya Bait al-Hikmah mengalami beberapa fase. Sejarah ini berawal pada abad ke-7 Masehi di Damaskus, di mana Khalifah Umayyah Muawiyah I mendirikan awal mula institusi tersebut. Beliau mengumpulkan karya-karya penting dalam bahasa Yunani, Latin, dan Persia, khususnya di bidang kedokteran, alkimia, dan juga fisika. Kemudian berlanjut ke Baghdad pada masa Kekhalifahan Abbasiyah yang dimulai pada akhir abad ke-8, yaitu sekitar tahun 794 sampai 775 Masehi. Khalifah Abbasiyah Al-Mansur mendirikan perpustakaan istana di ibu kota yang baru, yaitu Baghdad, yang terinspirasi dari model Sasanian. Awalnya koleksi ini bersifat pribadi dan berfokus pada buku langka Arab, puisi, dan sains, serta menandai awal dari undangan bagi sarjana dari India. Institusi ini mengalami pengembangan signifikan di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Ia memperluasnya menjadi institusi yang lebih formal, yang diberi nama Hizanat al-Hikmah atau Gudang Buku Hikmah. Harun ar-Rasyid sering dianggap sebagai pendiri utama karena fokusnya pada pengumpulan dan penerjemahan karya-karya utama seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Kemudian puncak kejayaan Bait al-Hikmah dicapai pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa ini, institusi tersebut bertransformasi dari sekedar perpustakaan menjadi akademi publik dan pusat studi yang lengkap. Al-Ma'mun sangat mendukung gerakan terjemahan Greso Arab secara masif, bahkan memberi insentif berupa emas untuk karya terjemahan. Kontribusi besarnya termasuk pendirian Observatorium Astronomi dan mensponsori proyek-proyek ilmiah besar seperti pemetaan dunia, verifikasi karya Ptolemy, dan perhitungan ukuran bumi. Perkembangan institusi ini masih berlanjut setelah masa Al-Ma'mun pada era Khalifah Al-Mu'tasim dan Al-Watiq, yaitu
pada tahun 833 sampai 847 Masehi. Ya, pada masa ini masih terus lanjut. Kemudian pada periode awal penurunan itu dimulai pada masa Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Ia menolak filsafat Yunani dan bergeser ke interpretasi agama yang lebih literal. Perpindahan ibu kota ke Samara juga turut menghentikan penambahan koleksi pasca tahun 833 Masehi. Kisah Bait al-Hikmah berakhir pada tahun 1258 Masehi ketika ia hancur total selama pengepungan Mongol di Baghdad oleh Hulagu Khan. Peristiwa ini terkenal dengan banyaknya buku berharga yang dikabarkan dibuang di sungai Tigris. Begitulah sejarah berdirinya Bait al-Hikmah. Mati ya. Berikut adalah tokoh-tokoh besar Bait al-Hikmah. Yang pertama, Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid merupakan pendiri awal. Beliau mengumpulkan manuskrip dari Persia, India, dan Yunani yang menjadi fondasi perpustakaan istana, yang merupakan embrio Bait al-Hikmah. Yang kedua, Al-Ma'mun, yang merupakan puncak kejayaan Bait al-Hikmah. Beliau meresmikan Bait al-Hikmah sebagai institusi negara, meningkatkan aktivitas penerjemahan, dan mendirikan observatorium. Kemudian yang ketiga ada Hunain bin Ishaq yang merupakan penerjemah paling produktif. Beliau menerjemahkan lebih dari 100 karya sains, filsafat, dan kedokteran dari bahasa Yunani ke bahasa Arab atau Suryani. Kemudian ada Yohanna bin Masawai yang merupakan tokoh pendidikan kedokteran. Beliau merupakan dokter dan ilmuwan yang menghasilkan karya medis menjadi guru bagi Hunain bin Ishaq. Jadi beliau ini adalah gurunya Hunain bin Ishaq. Dan beliau ini aktif dalam riset oftalmologi atau ilmu mata dan anatomi. Yang kelima ada Al-Khwarizmi, yang kita sebut sebagai Bapak Aljabar. Beliau bekerja di Bait al-Hikmah, kemudian menghasilkan karya yang berjudul Al-Jabr wal Muqabalah atau dasar matematika modern. Kemudian istilah algoritma yang kita kenal saat ini berasal dari namanya. Yang keenam, Sabit bin Qurrah. Sabit ibnu Qurrah adalah ilmuwan multitalenta, ahli matematika, astronomi, dan filsafat. Beliau menerjemahkan karya-karya kunci dari Archimedes, Euclid, dan Ptolemy, dan juga mengembangkan karya orisinal lainnya sendiri dalam aljabar dan geometri. Kemudian peran dan fungsi Bait al-Hikmah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Peran dan fungsinya dapat dibagi menjadi dua inti ya. Yang pertama, pusat transfer ilmu pengetahuan dan katalisator perkembangan lembaga ilmu. Baiklah, kita bahas dulu yang pusat transfer ilmu pengetahuan. Yang pertama, sebagai pusat penerjemahan dan koordinasi. Jadi motif utama pendiriannya adalah untuk menggalakkan, mengkoordinir, dan mensistematisasi kegiatan penerjemahan karya-karya klasik seperti Yunani, Persia, Mesir, dan India ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu melakukan aktivitas pencarian manuskrip. Organisasi ini secara aktif merekrut dan mengirimkan ilmuwan atau penerjemah terbaik seperti Hunain bin Ishaq ke kawasan kuno, seperti Bizantium, Syria, dan Alexandria untuk mencari dan mendapatkan manuskrip asli. Ya, kemudian yang ketiga, Bait al-Hikmah merupakan organisasi yang mengembangkan ilmu. Melalui penerjemahan, umat Islam tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengembangkan dan memajukan karya-karya tokoh klasik seperti Euclid, Galen, dan Hippocrates. Kemudian yang keempat, Bait al-Hikmah berperan dan berfungsi untuk meningkatkan mutu,
menjadikan kegiatan pentransferan ilmu pengetahuan lebih terstruktur dan memiliki mutu yang tinggi. Kemudian yang kedua, sebagai katalisator perkembangan lembaga ilmu. Yang pertama, peran dan fungsi Bait al-Hikmah ini melampaui perannya sebagai perpustakaan. Bait al-Hikmah berfungsi sebagai motor penggerak utama bagi seluruh ekosistem pendidikan dan keilmuan Islam saat itu. Yang kedua, mendorong lahirnya lembaga lain. Pesatnya tradisi intelektual di Bait al-Hikmah mendorong dan melahirkan berbagai lembaga pendidikan dan keilmuan lain di Baghdad, seperti madrasah atau sekolahnya lanjutan, bimaristan atau rumah sakit sebagai pusat penelitian dan pendidikan kedokteran. Kemudian observatorium untuk penelitian astronomi dan kutab atau sekolah dasar. Kemudian kontribusi Bait al-Hikmah terhadap peradaban pendidikan Islam. Kontribusi Bait al-Hikmah terhadap peradaban pendidikan Islam sangat mendalam dan mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, pengembangan kurikulum komprehensif. Kurikulum yang diperkenalkan mencakup ilmu pengetahuan, yaitu matematika, astronomi, kedokteran, kemudian filsafat dan sastra. Kurikulum ini menjadi model bagi universitas di Eropa. Yang terpenting adalah adanya integrasi ilmu pengetahuan dan agama, serta penekanan pada keseimbangan antara teori dan praktik, dan pengembangan kemampuan kritis dan analitis siswa. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan spesifik. Lembaga ini menjadi pusat pengembangan besar untuk matematika oleh Al-Khwarizmi, astronomi oleh Al-Biruni, dan kedokteran oleh Ibnu Sina. Kemudian yang ketiga, terjemahan karya klasik. Jadi penerjemahan naskah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam secara besar-besaran. Kemudian pengembangan metode pembelajaran. Bait al-Hikmah mengembangkan metode yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi atau munadharah, debat atau jadal untuk mempertahankan argumen, dan penelitian atau bab untuk mencari jawaban ilmiah. Yang terakhir, Bait al-Hikmah sebagai pengembangan filsafat Islam. Institusi ini memadukan konsep-konsep Yunani dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sintetis unik antara konsep agama dan juga filsafat. Kemudian, pengaruh Bait al-Hikmah terhadap perkembangan ilmu dunia. Bait al-Hikmah sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu di dunia, karena Bait al-Hikmah menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh yang memiliki banyak kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Contohnya Al-Khwarizmi yang membidangi matematika. Kontribusi kunci dari tokoh ini adalah aljabar, algoritma, dan angka desimal yang memiliki pengaruh terhadap dunia berupa dasar matematika modern dan komputasi. Kemudian ada Ibnu al-Haytham yang membidangi optik, yang kontribusinya merupakan eksperimen cahaya, kemudian berpengaruh pada fisika Newton. Kemudian Al-Battani, yaitu ilmu astronomi yang berkontribusi dalam pengukuran tahun matahari dan perbaikan model Ptolemy gitu. Dan kemudian ini ada Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq ini berkontribusi dalam ilmu kedokteran yang melakukan riset oftalmologi, kemudian berpengaruh ke pengobatan Renaissance Eropa. Yang terakhir ada Al-Kindi, yaitu tokoh filsafat yang berkontribusi dalam itu jembatan Aristoteles Islam, yang menjembatani Aristoteles dan juga Islam
yang kontribusinya berpengaruh pada filsafat kuno ke filsafat modern. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kesimpulan. Jadi, Bait al-Hikmah adalah institusi intelektual berpengaruh yang melestarikan, memperkaya, dan menginovasi ilmu pengetahuan. Kontribusinya terhadap pendidikan Islam dan dunia sangat signifikan, menjadi fondasi zaman keemasan Islam dan jembatan bagi Renaissance Eropa. Warisannya adalah simbol keterbukaan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Demikian presentasi saya mengenai kontribusi Bait al-Hikmah terhadap peradaban pendidikan Islam. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan riset dalam pendidikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian tadi tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas segala kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Dan saya sangat mengharapkan kritik, saran, serta koreksi yang membangun dari Bapak Mufarhan selaku dosen dan teman-teman sekalian demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.